Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu tayangan dimana kita lagi menyiapkan atau memilih bibit unggulan yang akan kita tanam guys. Jadi untuk jenis benih yang kita tanam ada 3 macam, dari bintang Asia, dari Yusit, dan dari Pertiwi. Jadi kita gunakan dari bintang Asia merek Yunan, dan dari Yusit merek Happy, dan dari Pertiwi kita gunakan Alaska guys, seperti itu. Jadi ketiganya ini ternyata sangat populer di tempat saya. Jadi di samping buahnya sangat bagus dan lumayan cukup besar, dan ini buahnya rajin guys, seperti itu. Makanya kita akan gunakan benih 3 benih ini kita campur guys, seperti itu. Dan ini ternyata di dalamnya untuk jenis Alaska ini isinya ada 68 sampai 70. Untuk dari Happy isinya 55 dan Yunan juga isinya 55. Jadi kita akan campurkan jadi satu guys, seperti itu, dan akan kita rendam dalam air guys. Untuk air yang kita gunakan suhu di antara 35 sampai 40 derajat guys. Jadi air yang akan kita gunakan untuk merendam suhu di antara 35 sampai 40 derajat. Jadi jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin agar tidak berlendir saat kita melaksanakan perendaman selama 1 malam atau lebih dari 6 jam guys, seperti itu. Dan besok pagi akan kita timbun ke dalam tanah seperti itu. Jadi saat proses penimbunan besok kita kasihkan kain pembungkus untuk melindungi pare ini dari hama-hama yang di dalam tanah. Ini guys, setelah 2 hari bertimbun lalu kita masukkan ke dalam polybagan. Jadi untuk satu polybag ini kurang lebih ada 360 guys, seperti itu. Setelah proses polybagan ini kita tunggu sampai dengan 3 hari. Jadi 3 hari bisanya sudah bisa kita tanam guys, ya paling lama 5 hari. Kalau sampai 5 hari biasanya sudah terlalu tinggi. 3 days later. Ini guys, parenya sudah 3 hari setelah kita masukkan ke dalam polybag dan akan kita tanam untuk pagi hari ini. Jadi sebelum kita tanam kita siram dulu agar akarnya bisa basah dan kita saat proses penanaman tidak kaget terhadap lahan baru. Walaupun lahan baru yang akan kita tanam ini sudah lumayan lembab, jadi ini cuma sebatas kita kasihkan siraman agar tidak kering, untuk tanahnya tidak pecah saat kita lepas dari plastiknya guys, seperti itu saat proses penanaman parenya. Jadi untuk kurus sudah siap di lahan, menunggu benih yang akan kita bawa ke lahan. Jadi untuk hari ini kita gunakan orang 8 untuk penanaman agar kita harapkan 1 hari selesai, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Untuk lahan yang kita tanamkan ini udah lumayan lama, dan jangan lupa saat kita melaksanakan proses penanaman saya selalu menggunakan pupuk kompos ini guys. Jadi pupuk kompos ini kita bikin sendiri dari fermentasi antara pupuk kandang dan pupuk toko, kita tambahkan sedikit. Ini dari pupuk kandangnya kita dari kandang sapi dan kandang kambing guys, seperti itu kita fermentasi dan akan kita gunakan untuk penutupnya guys. Jadi langsung saja kita gunakan untuk penutupnya. Setelah kita bawa ke lahan lalu kita sebarkan ke seluruh bagian guys, dan gurunya sudah siap untuk melaksanakan penanaman. Jadi kita sudah siapkan semuanya, guru sudah siap, langsung kita laksanakan penanaman guys, seperti itu. Jangan lupa proses penanaman ini kita lakukan se-efisien mungkin. Jadi kita taruh benih dulu di dekat lubang ini guys, dan kita taburkan 1 kepal untuk komposnya sebagai media penutupnya guys, agar proses penanaman ini dan penutupan bisa berjalan dengan cepat dan efektif untuk mempersingkat waktu guys, seperti itu. Jadi kita gunakan kompos ini sangat bagus
karena kompos yang kita desain ini selama 10 hari kita bisa menghindari untuk pemupukan kocor obat kimia guys, seperti itu. Jadi biasanya di umur seminggu kita gunakan pupuk kocor cair, tapi untuk dengan proses ini, dengan kompos ini bisa nyampe 10 hari, bahkan bisa sampai 2 minggu tanpa kita berikan pupuk. Yang penting kita setiap hari melaksanakan pengecekan agar tanaman yang mati bisa kita tanam ulang atau kita sulami guys, seperti itu. Jadi satu persatu kita tutup rata. Jadi kita siapkan semaksimal mungkin agar hasilnya bisa maksimal. Setelah selesai, lalu kita siapkan juga untuk siputok ataupun obat kita beli di toko agar siput-siput yang melintas ataupun memakan ataupun menggorok bahkan memakan tanaman ini saat melintasi siputok ini akan mati guys, karena saat kita taburkan biasanya siputok melintas biasanya memakan dan dia langsung seketika mati guys. Jadi kita taburkan sedikit demi sedikit. Untuk lahan 1 hektar kita habiskan ada 7 bungkus siputok. Untuk satu bungkusnya harganya Rp30.000 guys, seperti itu. Jadi setelah proses tanam, selama 1 minggu kita melaksanakan perawatan guys, seperti ini, sambil kita melengkapi bagian-bagian para atau anjang-anjang yang belum selesai, seperti proses perampatan ataupun pemasangan tambang atas, seperti itu. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya sudahi, dan kita tunggu untuk konten berikutnya, perawatan umur 1 minggu sampai dengan panen guys, seperti itu. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar saya lebih semangat dalam bikin konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.